Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji. Pagi. Oke, hari ini kita jadwal ada kegiatan pendampingan individu 4 yang isinya adalah observasi pembelajaran yang berpusat pada murid di kelas. Oke. Sebelum observasi dilakukan Pak Haji, ada satu langkah dulu, yakni kegiatan pra-observasi. Nanti saya akan bertanya-tanya kepada Pak Haji ya. Tanya yang pertama, tujuan pembelajarannya apa Pak Haji? Tujuan pembelajarannya saya pengen kalau topiknya sih tentang ini Bu, tentang media promosi. Jadi tentang media promosi, soalnya kan di PKWI itu kan anak sudah buat kemarin sudah buat ininya, coba buat produknya. Nah, terus kan mempromosikan gimana promosi yang baik biar produknya bisa terjual, misalnya kayak gitu. Jadi nanti itu lebih ke tentang media promosi. Ini di kelas 12 ya? Kelas 12 mata pelajarannya adalah prakarya dan kewirausahaan. Oke, anak-anak sudah buat produk, tinggal bagaimana produk bisa dipromosikan kepada konsumen biar konsumen mau untuk membeli produk kita. Tujuan pembelajarannya itu. Sekarang kalau area pengembangan yang ingin Pak Haji capai? Areanya anak-anak itu bisa membuat berbagai macam media. Jadi nanti saya kemungkinan akan menampilkan ini kayak media poster gambar kayak gitu, kemudian audio, mungkin ke audio kan biasanya kayak di iklan-iklan radio. Biasanya kayak gitu, iklan radio sama video. Nampilkan video kan kalau sekarang kan sudah zaman media sosial, jadi kebanyakan pasti juga dari situ juga ada gitu. Oke, gambar, audio, dan video, gitu ya area pengembangannya itu. Strategi yang dipersiapkan apa Pak Haji untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan tadi? Kemungkinan nanti saya akan kayak menjelaskan dulu pengertiannya media itu apa, kemudian saya tampilkan tadi contoh dari kalau media berupa gambar itu apa, berupa audio yang kayak iklan di radio itu apa, kemudian sama iklan video. Jadi saya sampaikan itu, terus nanti anak-anak mengelompok di kelompoknya masing-masing untuk buat iklannya itu. Medianya sih nanti ya saya terserah, saya anak-anak mau cocok, anak-anak saya suruh identifikasi kira-kira nanti produknya itu kira-kira cocok pakai yang media yang mana gitu loh, terus buatnya media sesuai yang itu. Oke, strateginya sudah persiapan. Sekarang kan mereka membuat ya praktek yuk, sarana prasarana ada ya? Ada. Nah, tadi saya sudah mempersiapkan di LCD untuk nanya itu, laptop, kemudian ya itu sih ada di kelas juga sudah ada LCD. Oke Pak Haji, itu tadi tujuan pembelajarannya dalam media promosi. Areanya murid bisa membuat berbagai macam media promosi, bisa gambar, audio, dan video dengan strategi yang dipersiapkan. Ada materi, ada contoh-contoh media promosi, memberi kesempatan anak-anak untuk membuat media promosi sesuai dengan produk yang telah diciptakan oleh mereka sendiri. Gitu. Oke Pak Haji, mudah-mudahan pelaksanaan observasi nanti berjalan dengan lancar. Mari kita lanjutkan berangkat ke kelas. Terima kasih Pak Haji, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini kita lancar dan diberi kemampuan untuk kita menyerap apa yang kita pelajari hari ini. Sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu. Sakit tanggal 13. Ade Dwi, Adina Siwa,
Adina Siwa tadi. Oh, masih ikut sosialisasi ya? Ya. Arung Wijayanti. Sakit. Arya Wisnu. Aurelia Frisna. Clarissa Sinta. Disney Sila. Eka Sanjaya. Fatan Arkananta. Vira Adelia. Gita Tri. Haidar Afan. Haidar Afin. Hilya Akila. Kahila. Kesya Hasbial. Kresna Raharja. Laudia Mesinta. Maheswari. Meda Fidela. Muhammad Faras. Muhammad Julfan. Nabila Salma. Nadias Aulia. Naya Kartika. Naufal Faras. Novrila Aulia. Nurul Liana. Putut Bagus. Rahma Aulia. Raul Juliano. Sefira Rizky. Safira Aulia. Sakit. Saira Anisatul. Valencia. Pilar Satria. Kemarin kita sudah mempelajari tentang masalah promosi ya. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai promosi juga, tapi pembahasan kita adalah tentang ini sekarang, media promosi pengolahan ya kan, karena kan kalian kemarin ya pembuat topiknya kali ini kita kan tentang masalah pengolahan ya, pengolahan makanan fungsional. Terus makanya kita bahas ini. Nah, di sini ya, mengapa kalian harus harus mempelajari tentang ini? Nah, tujuannya ini. Ya, tujuannya adalah agar kalian setelah itu mampu menganalisis dan merancang media promosi untuk produk hasil usaha pengolahan makanan fungsional yang dimodifikasi dalam meningkatkan volume penjualan. Ya, jadi tahu sendiri kemarin kita sudah mempelajari tentang promosi kan tujuannya itu. Tujuannya adalah untuk mempromosikan atau menjelaskan produk kita kepada masyarakat. Nah, sekarang kita pelajari medianya ini, biar nanti kalian bisa merancang kira-kira media apa yang cocok untuk hasil olahan kalian. Nah, yang jadi pertanyaan ini, tahu nggak kalian tentang promosi itu apa? Nah, kemarin kan sudah. Terus ada yang tahu? Ya. Terus ini apa saja bentuk-bentuk dari promosi? Ya, nanti kita akan pelajari itu juga. Terus mengapa promosi termasuk bagian yang penting dari suatu produk? Seingat saya kalau nggak salah kan bukan saya banyak yang di istilahnya di dalam materi-materi tentang bisnis itu biasanya promosi itu adalah ujung tombak perusahaan. Ya, tahu sendiri ujung tombak perusahaan berarti seperti apa kan, paling depan sendiri. Nah, itu kenapa kok. Terus yang selanjutnya, apa media yang efektif dalam promosi suatu produk? Nah, kali ini nanti berbagai macam medianya yang akan kita pelajari. Karena kenapa? Berbagai macam media itu banyak sekali, dan juga kira-kira nanti yang cocok buat produk kalian itu yang mana. Ya. Selanjutnya, ini
Media promosi adalah segala bentuk atau alat atau media yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan serta membuat penawaran kepada konsumen. Jadi semua produk layanan atau ini sebagai media kalian untuk mempromosikan atau menawarkan produk kalian kepada konsumen atau kepada orang yang kira-kira pengen kalian membelinya, orang itu pengen membeli produk kalian, gitu. Nah, medianya itu bisa berupa iklan di televisi, radio, media online, cetak, spanduk, brosur, atau sales promotion seperti diskon dan hadiah langsung. Nah, tapi kira-kira dari itu, iklan, televisi, radio, media online, cetak, spanduk, brosur, maupun sales promotion itu masih kira-kira, kalau menurut kalian sekarang itu masih efektif apa enggak? Tapi sebenarnya perlu apa enggak, Mas Ian? Kalau siapa tadi yang ngomongnya enggak efektif? Tadi ngomongnya ada yang enggak, siapa tadi yang ngomong enggak efektif? Enggak, apa alasannya apa? Silakan. Mungkin kalau sekarang lebih ke HP juga. Enggak media online, enggak televisi. Mungkin kalau sekarang jarang orang melihat televisi maupun mendengarkan radio. Oke. Mungkin televisi. Kalau di sini, kalau di orang-orang yang ada di Songgon atau mungkin di gimana? Kalau mungkin ada orang-orang dari di Songgon atau daerah sana gimana? Kira-kira? Menurut saya sekarang media online lebih umum daripada televisi dan radio. Ya, berarti kan masih perlu ya? Diperlukan tapi untuk beberapa kelompok saja. Ya, oke. Ya, jadi gitu. Memang ini kayaknya terkesan kayak kuno ya istilahnya, kayak televisi ataupun kayak ya bukan kuno sih, masih sekarang juga masih ada. Cuma dalam artian istilahnya hanya untuk segmen-segmen tertentu, daerah-daerah apa jenenge yang lain. Ya. Habis dari mana? Yes. Ya, jadi kayak televisi ya mungkin banyak ada di desa-desa. Kalau di sini sih nggak terlalu desa ya sekarang ya. Mungkin kayak di desa gitu atau mungkin daerah Indonesia Timur. Kalau dulu waktu saya di Flores ini masih sangat efektif sekarang ini. Aku ya untuk beberapa daerah masih cukup efektif menurut saya. Terus, nah, media promo itu kan medianya. Tujuan dari media promosi adalah untuk mencapai target audiens atau dan mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Maksudnya perusahaan itu ya apa jenis perusahaan ataupun yang menjualnya. Jadi tujuannya itu ya. Selanjutnya salurannya. Saluran media promosi adalah media yang digunakan untuk mengirimkan pesan promosi atau iklan kepada konsumen atau target pasar. Nah, jadi salurannya itu istilahnya kayak ya dari bentuk medianya di apa apa istilahnya ya dari medianya dibuat strateginya itu juga termasuk saluran juga. Terus nah itu contoh saluran promosi adalah televisi, radio, buletin, sosial media, salah ketik itu, dan iklan online. Ya contoh salurannya. Tujuannya sama, penggunaan media promosi untuk meningkatkan kesadaran merek dan pemasaran produk atau layanan kepada masyarakat konsumen serta meningkatkan penjualan. Jadi biar masyarakat tahu merek atau produknya apa. Contohnya ini. Nah, ini media promosi gambar. Biasanya kan kalau kalian ada tahu gambar-gambar seperti ini, yang ini apa biasanya ini? Kalau ini iklannya apa? Apa itu McD? Nah, itu tadi kan dari gambar itu aja sudah ketahuan. McD adalah makanan siap saji. Nah, kalau yang ini apa? Ya, e-commerce atau marketplace. Istilahnya
pasar di media online. Kalau yang ini apa? Ya, kalau ini adalah iklannya rokok. Tapi rokok mungkin ada yang ya laki-laki kan, jadi kayaknya yang jawab laki-laki ya. Nah, ini tadi kan iklannya radio ya. Nah, malam-malam hujan petir, dingin, lapar. Enaknya ngapain ya? Bisa nggak sih? Biasa aja munculnya. Kalau biasa aja, nanti nggak spesial dong. Hah? Apaan yang spesial? Ini ayam spesial. Wah, dengan rasa ayam enak dan lezat, terbuat dari bahan berkualitas dan rempah-rempah terbaik. Dan yang pasti cocok buat menemani malam kamu saat hujan yang dingin. Malam hujan dingin, enaknya Indomie. Indomie seleraku. ya, kalau radio ya mungkin bisa kalian nanti coba didengarkan lewat HP kan bisa toh. Tapi kalau sekarang lewat HP harus pakai harus pakai headset ya minimal. Nah, jadi kayak gitu. Nah, mungkin kalau ada yang masih dengarkan radio apa enggak? Ya, saya juga sudah jarang sih. Paling dengerin radio kalau di mobil. Ya, biasanya di mobil malah di Bintang Tenggara. Saya sekalian lihat situasi jalan, biasanya gitu. Nah, terus yang ini selanjutnya Hai guys, ayo berpikir jernih. Apa iya cuma lihat air dikit aja bisa ganggu puasa kamu? Meskipun adegan minum Sprite udah dihilangin, gak gampang bikin iklan minuman di bulan puasa. Katanya haus jangan bikin semangat puasa pupus. Sampai ketemu habis buka ya guys. Sprite nyatanya nyeger, tapi kalau sudah buka. Nah, itu tadi berbagai macam media promosi. Tadi kan ada video. Kalau video kan kayaknya itu juga sering kalian lihat ya. Kayak di televisi maupun di sosial media kayaknya juga sering. Terus kalau radio ya mungkin kalau ada yang suka dengar radio atau mungkin pada waktu di mobil biasanya. Kalau di mobil kan biasanya biar enggak boring dengarkan radio juga atau mungkin dengarkan musik. Terus kalau yang ini kan sering kalian lihat dimanapun. Nah sekarang nih coba buat dari terserah mau media yang mana, mau yang menurut kalian cocok ya, cocok untuk olahan kalian. Ya, olahan kalian kemarin kan sudah saya silakan kalian kan kemarin sudah menentukan sendiri-sendiri ya masalah kan kemarin sudah kelompokan sesuai dengan pengen olahan yang pengen kalian lakukan, pengen kalian buat. Nah sekarang silakan mengelompok di kelompoknya masing-masing, silakan diskusikan kira-kira mana iklannya, medianya yang cocok, terus coba buat medianya, entah itu yang mau buat radio ataupun suara saja atau gambar saja atau mungkin videonya. Ya silakan coba didiskusikan. Kalau mungkin bisa nanti silakan, kalau sudah bisa selesai dan pengen menampilkan silakan nanti ditampilkan. Ya silakan sekarang mengelompok di kelompoknya masing-masing seperti yang kemarin.
ada yang sudah selesai? Ya, sebelum mulai presentasi kita ice breaking dulu. Ya, coba semuanya berdiri dulu. Ya. Iya iyalah, iya iyalah, sebenarnya iya iyalah. Kaki kanan, kaki kiri, bisa sebenarnya iya iyalah. Dua-duanya bisa duduk. Sebenarnya iya iyalah. Angkat ke depan beberapa kali lambaikan orang datang. Sebenarnya iya iyalah. Orang yang datang badannya berada menyebarkan. Sebenarnya iya iyalah. Pilihan lain adalah ambil kita bersembunyi di kebukaan. Senangnya la 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 lu lu senangnya cumi piala saja piala iya iyalah, iya iyalah, senangnya iya iyalah. Ya, tadi sudah agak sedikit senam, terus sekarang coba kita relax sebentar ya. Sebelum nanti, tadi ada yang mau maju tadi siapa? Mau siapa? Ya, sebelum Krishna maju ya, tadi sudah, bentar. Sebelum Krishna maju, tadi sudah kita untuk coba stretching ya, tapi sekarang kita cooling down lagi ya sebelum melakukan itu semua. Biar nanti pada waktu Krishna memaparkannya kalian pun juga refresh juga ya. Ini coba ya duduk dengan santai di tempatnya masing-masing, kemudian tutup mata ya. Setelah itu coba nafas, buang nafas. Masih tutup mata, tarik nafas pelan-pelan, rileks semuanya, tarik nafas lagi, buang nafas. Dengan perlahan silakan buka mata kalian. Ya, sekarang coba silakan Krishna, silakan kalau mau memaparkan presentasi dari hasil kelompoknya untuk media promosi tadi. Nah, bisa kita lihat dari kiri atas ini kan terdapat menu baru. Jadinya nanti yang baca itu kayak, wah menu baru nih, harus dicoba nggak sih? Nah, ya gitu. Habis itu di bawahnya tulisan menu terbaru kita ada nama produknya yaitu Duding Susu Coklat. Coklatnya enggak coklat tapi coklat. Ya supaya ya. Habis itu kita menampilkan juga reviewnya kayak ini. Ya. Ini menyewa fotografer yang sangat mahal ini. Sekali foto 50 juta. Habis itu di sebelah kiri reviewnya itu ada kayak bagaimana teksturnya, bagaimana rasanya sekilas, tapi nggak sampai sedetail itu karena ini bukan kritik. Nah, di sebelah bawahnya ada harga. Kenapa ada bintang-bintang? Karena lucu.
Iya. Iya. Habis itu di bawah harga ini kan ada cake. Cake ini didapatkan gratis jika membeli dalam jangka waktu ini. Bulan lebih dari 30 hari. Nampak kalau tampil jika berminat bisa menghubungi kontak tertera nomornya ini dan Instagramnya itu Mr. Ajisnanta. Lokasinya di Semansa Tercinta. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Chris. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari yang lainnya. Ya. Kalau misal apa membuat promosi berupa masker untuk produk saya, kalau misal apakah untuk flexibility itu harus bisa mempermudah baca orang yang lihat bisa kayak tahu ini produk yang berhasil apa. Kalau misal saya pakai untuk juga saya pakai kupon kecil, kecil apakah bisa orang lain bisa tahu ini menarik untuk saya coba. Oke, pertanyaan bagus. Kalau menurut kalau menurut saya harus judul makanannya atau jasanya itu harus besar karena supaya mereka tahu apa yang kita jual atau apa yang kita tawarkan. Kalau misal nih kita memfoto ayam geprek dengan wadahnya yang styrofoam, nanti takutnya orang-orang kiranya kita jual styrofoam, padahal mungkin enggak. Ya cuma supaya terlalu jelas saja. Ya. Dan orang yang baca kayak, wah susu di coklat, wah aku ngepen mozzarella, ya harus tertera dengan jelas. Tapi apakah mungkin jika penyakit terus sama highlight bisa membuat orang tertarik? Tidak. Bisa. Ada gambar. Tapi kita nggak tahu itu produk apa. Maksudnya, misalnya kan Black Forest, coklat, Coko, pokok yang warnanya gelap-gelap kan ada banyak toh. Coklat, itu kan kita nggak tahu itu dari yang mana rasanya. Cuma kalau kita jadikan judul, mereka tahu itu rasanya atas apa. Iya, jadi lebih jelas. Ya, mungkin ada yang lain yang di. Ada yang lain? Terus kalau menurut kamu itu apakah gambar objek itu sangat penting atau hanya opsional? Seperti yang saya bilang ya tadi, kita menyewa fotografer 50 juta untuk memfoto ini supaya orang-orang kayak tertarik, terus impresinya kayak ya, kok keren-keren enak, ya jadinya harus tertera jelas dan besar kalau besar, sebesar sama kayak, ya sama kayak judulnya besar. Wow, nah apa kamu jawab? Ada lagi? Alhamdulillah tidak ada, sudah bisa ditutup. Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Kresna. Ya, ada lagi yang mau ditampilkan? Ada yang sudah selesai? Yang video tadi ada yang sudah selesai mungkin? Belum. Ya wes. Ya kalau yang kayaknya video nanti gitu ya, terakhir aja. Maksudnya pertemuan berikutnya atau mungkin pada waktu laporan akhir kan juga seperti itu. Ya. Ingat seperti yang sudah saya katakan kemarin, kalau masalah laporan akhirnya silakan bentuknya apa saja. Tapi tampilannya formatnya seperti yang sudah saya katakan kemarin ya ada apa latar belakangnya, kenapa kalian buat itu, sejarahnya kayak gitu. Ya.
Terus cara proses pembuatannya, kemudian juga masalah biaya-biayanya, gitu ya. BP. BP. Nah, Boleh buat poster nggak Pak? Maksudnya buat slide. Tapi nggak apa-apa. pakai PPT. PPT. Tapi kalau mungkin kemarin yang sudah terlanjur ada ya kan, kayaknya ada yang sudah buat ngirimkan linknya ya, nggak apa-apa wis, itu aja nggak apa-apa. Ya, jadi gitu. Karena kan kayaknya memang ada yang sudah sangat semangat langsung buat, langsung dan dikirim. Ya, ada yang masih nunggu info dari saya dulu ya, nggak apa-apa. Jadi gitu. Tapi ini terserah kalau mau buatnya mau PPT atau mau buat video atau mau buat kayak poster kayak gitu tadi ya, atau mau buat apa namanya videonya pun terserah, kalau mau animasi ataupun seperti apa, atau mungkin kalau mau bisa buat lagu yang dulu pernah saya contohkan ya nggak apa-apa, silakan ya, jadi itu ya. Ada yang mungkin ditanyakan? Terserah kalau masalah videonya ya. Tapi gini, kalau yang tadi buat video, yang buat video untuk promosinya tadi ya silakan biasanya kalau video kan nganu ya, iklan-iklan kayak gitu kan biasanya maksimal antara sekitar 1 menit ya, antara 30 detik sampai 1 menit ya. Kayaknya itu yang apa, yang paling baik, yang ideal. Karena kenapa? Kecuali kalau bosan sih, kecuali kalau mungkin ada yang pernah tahu iklan yang anu Rek? Iklan terbarunya BCA. Iklan terbarunya BCA itu ada yang sangat keren, cuma panjang sih 33 menit. Panjang 3 menit ya. Tapi kerennya kenapa? Karena videonya apa jenenge? Iklannya itu adalah legenda komedian Indonesia, Indro Warkop. Dan di iklannya itu ada disebutkan yang pasti kalau Indro Warkop, kalau Indro gandengannya siapa? Dono sama Kasino. Ya Warkop DKI kan Dono, Kasino, Indro. Dan di situ ditampilkan juga, bukan ditampilkan, tapi ada kayak tagline-nya untuk Dono sama Kasino. Yang keren. Coba nanti ya di searching di YouTube bisa, nanti kalau cari aja ketik iklan BCA ya terbaru atau iklan BCA Indro Warkop kayak gitu, nanti akan muncul. Keren, tapi ya agak panjang sih sebenarnya 3 menit, cuma dalam artian karena semuanya itu masuk. Itu kayaknya ada iklan layanan masyarakat juga, agar sekarang kan lagi banyak scam ya. Nah sekarang sudah banyak scam, nah itu kayaknya memasukkan layanan masyarakat. Kalau ada hal-hal yang tidak kita ketahui ya silakan di skip aja gitu, saya ingat saya ya. Ada yang bisa apa, ada yang bisa merefleksikan atau menyimpulkan tadi kita membahas apa saja? Intinya tadi kita membahas tentang apa? Ya, promosi. Nggak apa-apa. Apa? Hah? Di situ aja. Dari pembelajaran kita sudah belajar tentang apa itu promosi. Promosi itu kan adalah cara untuk kita menawarkan barang yang kita buat kepada masyarakat. Nah, untuk metode promosi sendiri itu ada banyak sekali. Nah, tentunya itu dari saya sendiri ya. Itu promosi dari foto, video, iklan, poster, kayak misal kalau di media sosial itu biasanya buka ads kayak foto, terus ada yang video biasanya itu di TikTok, terus kayak poster itu semua ada. Nah, itu saja sih. Nah, tujuannya sendiri itu ya seperti di PPT tadi itu agar kita mengetahui bisa membuat kayak suatu promosi untuk produk kita di masa depan nanti, dan kita bisa menganalisis bagaimana cara membuat promosi yang baik, kayak tersebut bisa membuat orang-orang tertarik. Ya oke, berikan aplaus untuk apa? Ya jadi itu ya. Yang sudah kita pelajari tentang media promosi tadi juga sudah ada. Terus kalian juga
sedang membuatnya. Ada yang tadi, kalau yang buat video kayaknya kan masih belum selesai ya. Yang tadi juga sudah ditampilkan salah satu contoh yang sudah kalian kerjakan dengan cepat tadi dari Krisna. Ya, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada ditanyakan, ini jangan lupa nanti ya apa jenis, terutama tugas yang produknya kalau sudah jadi nanti silakan dikumpulkan untuk saya masukkan nilainya, catatannya nanti ya. Ada kalau nggak ada tanya kan saya rasa sekian dulu pertemuan kita kali ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Aji tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas, pembelajaran berpusaka murid, isinya diferensiasi, disiplin positif dan Ya. PSE. Ya. Ya, PSE. Ayo Pak Aji, refleksi Pak Aji. Apa aja Pak Aji? Sudah melakukan apa aja? Refleksi. Ya, tadi saya sudah melakukan sesuai skenario, tapi mungkin ternyata ya skenario kan kadang dijalankan tuh ada yang sesuai, ada yang enggak. Tapi kayaknya waktu pelaksananya ada yang enggak sesuai sih. Saya apa ya yang enggak sesuai. Yang sudah bagus saja dulu. Yang sudah bagus saja dulu. Kalau sudah bagus tadi ya sudah sesuai rencana, pakai apa namanya itu perangkatnya, pakai laptop juga sudah pembelajaran juga sudah sesuai. Diferensiasinya tadi kan saya mau memberikan diferensiasi kontennya itu ada berupa audio, gambar aja, visual aja, sama audio visual. Nah, itu kalau audionya tadi yang promosi dengan radio tadi. Ya, yang radio tadi. Kemudian kalau yang ininya visualnya gambar tadi, terus audio visualnya yang video sprite tadi. Oh ya. Oke. Terus ini, nah tadi itu saya lupa kalau mau pinjam apa namanya speaker. Akhirnya tadi kan dipinjami sama anak-anak. Saya ya sebenarnya saya sudah menyiapkan bahwa itu ada audio visual. Cuma kan mungkin karena saya terbiasa ngerjakan pakai laptop sendiri, jadi oh iya ya kan kelas kan besar, jadi anak yang mungkin pojok-pojok apakah terdengar atau enggak itu sebenarnya sudah saya siapkan, sudah saya pikirkan, cuma saya lupa menyiapkannya secara langsung. Jadi akhirnya tadi ternyata ada anak-anak yang punya di kelas ya, akhirnya dipinjami. Terus apa lagi ya? Refleksi yang berikutnya tadi yang sudah sesuai, sekarang refleksi yang menurut Pak Aji masih butuh harus dibenahi. Apa ya, mungkin dibenahi tadi masalah itu persiapannya, ternyata ada yang masih miss, ada yang masih kurang karena persiapannya audio speakernya tadi. Padahal saya sudah merencanakan skenario sudah seperti itu, tapi ternyata saya lupa mempersiapkan itunya, lupa mempersiapkan audio speakernya karena terbiasa dengan laptop di ruangan sempit, jadi saya lupa kalau di ruangan kelas ada anak yang pojok-pojok itu mungkin terlalu kedengeran itu. Terus ini apa ya? Anak-anak, bagaimana dengan anak-anak di kelas? Ya anak-anak sih sudah cukup baik, tapi tadi banyak anak yang ya di sekolah juga lagi banyak kegiatan, jadi banyak anak yang nggak masuk untuk ikut kegiatan, jadi akhirnya ya memaklumi saja dulu, karena memang aku sama pihak sekolah juga tadi kan juga sosialisasi, karena mereka juga kelas 12. Kelas 12 kan kalau jam-jam segini kan aku semester kayak gini kan, semester akhir gini memang biasanya banyak sosialisasi untuk mereka, jadi persiapannya itu jenjangnya lebih. ya. Oke. Dari kegiatan tadi ya Pak Aji ada beberapa temuan dari saya. Pak Aji sudah baik, lingkungan belajarnya tadi, kelasnya tadi nyaman nggak menurut Pak Aji? Ya cukup nyaman sih.
bagi saya sih bagi saya cukup nyaman. Cuma nggak nyamannya sebenarnya itu tadi, karena kan anaknya nggak lengkap, jadi kurang itu agak kurang kondusif sedikit kalau waktu pengelompokan, karena ternyata waktu pengelompokan ya banyak dari anak kelompok itu yang akhirnya hilang. Nggak ada. Ya nggak ada, jadi akhirnya yang kelompokan hanya sedikit, tinggal sedikit gitu aja sih. Kecuali kalau mungkin ternyata pas yang sosialisasi, pas misalkan ada setiap anak hanya satu kelompok itu ya mungkin masih enak. Tapi kalau itu tadi kayaknya agak jomplang, misalnya Banyak yang ya tidak anggotanya ada. ada yang hilang, ya banyak yang hilang anggotanya. Terus kalau anggotanya hilang seperti tadi Pak Aji, lebih baik diapakan? Temannya satu kelompok tadi berapa? 4, 5, 6? Ya, antara 5 sampai 6. Antara 5 sampai 6. Ada yang kelompokan 2 saja karena temannya tidak ada? Kalau 2 sih enggak, tadi adanya 3. Oh 3. Apakah yang 3 ini masih bisa mengkondisikan kerja untuk kelompoknya? Tadi pada waktu saya ke kelompok itu alhamdulillah masih bisa. Masih bisa. Ya, alhamdulillah masih bisa. Proyeknya terlaksana lah meskipun Ya. anggotanya tidak lengkap. Ya, akhirnya kan kayak tadi, soalnya kan mereka ngambilnya ternyata yang memang cocoknya kalau menurut saya memang kayak video. Jadi kan kalau video sebenarnya butuh orang banyak. Jadi mereka sedikit ya udah, makanya untuk tugasnya mereka tadi kan yang tampil hanya yang gambar saja yang tampil tadi. Soalnya kan yang mungkin kemungkinan video sama audio memang agak butuh waktu yang agak lama, agak panjang. Soalnya buat skenario-nya, terus nanti rekamannya itu kan butuh effort lagi. Terus kalau yang gambar kan mungkin dengan teknologi sekarang tadi juga bisa ditambahkan dia pakai Canva, jadi langsung bisa jadi hari itu saat itu juga. Iya. Oke, keadaan kelas. Komunikasinya Pak Aji tadi dengan anak-anak. Ya. Menurut Pak Aji sudah positif? Ya, alhamdulillah positif. Cuma tadi saya agak miss sedikit karena tadi kayaknya ada yang ada yang sedikit nyeletuk. Terdengarnya kayaknya kata-kata yang kurang pantas. Tapi setelah saya konfirmasi ternyata gimana ya? Itu yang pernah jadi polemik kemarin. Polemik kemarin kan kayak akhirnya siapa gitu, ada yang sampai Kak Seto akhirnya pokoknya siapa gitu kata-kata anjay itu loh. Nah itu kan kayak jadi polemik kemarin. Ada yang ngomong salah seorang itu yang ngomongnya itu plesetan dari istilah kayak anjing kayak gitu. Tapi akhirnya kan lama kelamaan Kak Seto tuh disuruh untuk mencoba berargumen, ternyata tidak mau menanggapi. Karena ya kalau saya tanya ke teman-teman, ke guru yang bahasa Indonesia, secara baku? Iya, secara baku memang nggak ada istilah anjay itu. Mungkin kalau yang sering dipakai itu anjir. Ternyata anjir itu ada. Saya cari di KBBI itu ternyata ada. Anjir itu adalah kayak selokan gitu loh. Selokan yang sudah tidak dipakai, yang sudah tidak ada airnya sama sekali. Nah itu pun juga kan kalau orang yang mendengarnya sekilas kayak itu, tapi kan ternyata di KBBI ada. Tapi itu gak digunakan untuk ya nggak tahu, itu kan kayak niat lagi ke orang. Itu bisa meleset atau enggak itu tadi. Nah itu kan itu sebagai umpatan, itu sebagai negatif atau sebagai positif. Nah itu yang tergantung yang mau ngomong. Ya. Ternyata gitu. Diubah tadi wow gitu ya. Kan yang berubahnya. Menanggulangi itu kalau sampai ada anjir tadi ya, anjir gitu ya, sebenarnya bagi kalangan mereka itu hal yang biasa, pantas ya. Tapi mungkin bagi kalangan kita di formal, ngomongnya temannya pun langsung protes, gitu, refleks gitu temannya. Berarti kan mereka juga tanda kutip tahu bahwa kalimat kata itu agak kurang pantas. Menanggulangi itu bagaimana caranya? Ya, kalau secara langsung ya mungkin langsung dijelaskan bahwa ada perbedaan, mungkin dijelaskan kayak sekarang ada perbedaan makna atau seperti apa kayak gitu. Tapi saya seringkali di kelas itu biasanya gini, ya mungkin nggak tahu ini bisa dicontoh yang baik atau enggak, karena pengalaman waktu saya di Flores dulu itu gini,
waktu di Flores kan bahasanya bahasa Manggarai, bahasa sana. Bahasa Jadi sana. saya nggak tahu. Apa artinya? Anak kecil pada waktu itu saya ingat banget waktu itu saya di kepala sekolah, terus anaknya kepala sekolah itu masih belum TK bahkan ngomong ke saya ya karena dia masih bahasa ibu, belum bisa bahasa Indonesia. Ngomong gitu saya nggak paham ya, saya nimpalinnya pakai bahasa Indonesia. Segi saya sepemahaman maksudnya apa gitu aja. Setelah beberapa bulan di sana, kan saya di sana 1 tahun. Setelah beberapa bulan baru mengetahui ternyata Artinya? seringkali pada waktu saya ngobrol dia itu seringkali pakai umpatan ke saya. Nah, dari pengalaman itu kadang saya ngomong ke anak-anak itu seringnya gini, kalau kalian mempelajari bahasa baru ke daerah yang lain itu kadang mungkin bahasa yang sering dilakukan orang adalah belajar bahasa sapaan. Tapi saya selipkan juga ke anak-anak, tapi gini juga ya, kadang belajar juga bahasa umpatannya apa. Bukan karena untuk pengen ngumpat loh ya, tapi biar gini, biar kalian tahu kalau ternyata orang yang ngomong ke kalian itu nggak sengaja lagi ngumpat kalian atau lagi memang ngomong ke kalian. Ya, ngomong negatif ke kalian, biar kalian tahu. Bukannya biar kalian marah atau seperti apa, atau biar ngolok-ngolok lagi seperti itu, bukan, tapi biar antisipasi aja, biar kita paham tentang itu, biar kita tidak dibodohi lah istilahnya kayak gitu. Nah itu berdasarkan pengalaman saya kadang-kadang menjadikan seperti itu ke anak-anak, bahwa belajar bahasa baru itu kadang sesekali perlu juga belajar bahasa kotornya, karena ya balik lagi ke pengalaman sih saya. Iya. Ngomongnya itu ke anak-anak. Benar bahasa baru. Benar, aku juga pada beberapa pengalaman ternyata bahwa kalimatnya kata-katanya kata-kata kotor. Ya. Kembali konteksnya kalau di kelas Pak Haji, agar menjaga anak-anak tetap positif dari awal sampai ujung pembelajaran tetap positif, apa yang harus dilakukan oleh Pak Haji? Positif, ngomongnya positif, tindakannya positif, positif yang menjurus kepada tujuan pembelajarannya tercapai. Pak Haji harus apa? Ya mungkin istilahnya dulu kayak kembali ke kesepakatan awal di kelas dulu, pada waktu di awal semester kan kesepakatannya gimana, kalau mungkin apakah kalau misalkan nggak boleh berkata kotor atau seperti apa, atau mungkin nggak sengaja, kita sesuai kesepakatan apakah ada konsekuensi atau seperti apa. Seharusnya sih seperti itu, Ya. seharusnya ya. Berarti kudu piye? Disuruh Ya. lagi kalau masuk kelas? Ya menegaskan lagi ke anak-anak, mengenai masalah apa istilah kayak Untuk menjaga kesepakatannya tadi. Oke. Itu ya. Agar penerapan disiplin itu ada posisi penghukum, teman dan sebagainya. Sebenarnya sudah bagus, meskipun tadi tidak diingatkan sama Pak Haji, mereka sudah langsung kontrolnya, ini salah. Sudah bagus. Terus yang berikutnya Pak Haji, itu tadi sudah memberi kesimpulan bersama anak-anak? Ya sudah. Sudah. Yang memberi kesimpulan siapa? Siapa tadi ya? Aurelia. Apakah dia serta-merta saya Pak memberi kesimpulan? Ya tadi sebenarnya waktu saya sampaikan ke siapa yang mau memberi kesimpulan, Ya. kayaknya anak-anak masih kayak udur-uduran gitu, aku tunjuk-tunjukkan kayak gitu, masih malu-malu. Terus Aurelia tadi inisiatif kalau saya juga Pak ya, tapi kalau misalkan ada salah-salah dikit nanti ya nggak apa-apa kan, namanya juga masih belajar, nanti kalau memang ada yang sedikit masih salah atau miss ya saya luruskan, kalau sudah saya rasa benar ya sudah. Artinya kan kesimpulannya tidak dari anak saja, tidak dari Pak Haji saja. Kesimpulannya gimana tadi? Siapa saja yang menyimpulkan? Anak saja atau Pak Haji saja? Tadi sih si Aurelia saja. Tapi Aurelia kan sudah berpesan kalau nanti ada itu miss. Ya karena saya Jawab apa ya Pak? Gitu ya tadi ya. Ya. Terus kan saya juga tadi ngomong kalau ya nggak apa-apa. Nanti kalau mungkin ada yang masih salah saya benarkan. Kalau enggak ya sudah. Berarti kesimpulannya tidak dari mereka saja, dari keduanya. Dari guru dan dari siswa. Oke, kesimpulan itu datangnya memang Pak Haji mengajak gitu ya.
Terus Pak Haji, kesimpulan yang disimpulkan sama namanya Aurel Aurel. tadi dari sisi apa saja Pak Haji? Dari sisi pengertian, terus tujuannya sama medianya itu apa saja ya, jadi sesuai dengan sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi. Oke, tujuan pembelajaran sudah disampaikan ya tadi ya. Ya, sudah disampaikan. tujuan pembelajaran sudah disampaikan. Saya juga sudah menangkap itu. Nah, fokus pembelajaran kita kali ini itu kan pembelajarannya berpusat pada murid, diferensiasi, ada disiplin budaya positif, ada KSE, PSI. Ya. Nah, ketika tujuan pembelajaran saya baca ya di sininya Pak Haji, Ya. ada pemahaman bermakna, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna. Apakah di sini? Nah, kegiatan pembelajaran juga ada, ke PSE juga ada. Ya. Akademiknya juga ada. Menurut Pak Haji, yang harus disampaikan ke anak-anak itu sisi akademik saja atau semuanya? Seharusnya semuanya, cuma kadang seharusnya idealnya adalah semuanya. Cuma kadang ya kita melihat situasi dan kondisinya. Kalau memang memungkinkan, istilahnya kayak ini kan anak kelas 12, anak kelas 12 yang sudah mau lulus, sudah nganu, jadi kalau bagi mereka sih kayak lebih banyak tidak hanya melulu yang fokus ke materi saja sih, sudah cukup bagus. Karena kenapa? Karena kan mereka ini juga lebih ke pengalaman. Nanti kan mereka habis ini mau ke jenjang yang selanjutnya. Biasanya mereka sudah agak ini aja bulan Maret, tanggal 1 Maret mereka sudah mulai ujian semuanya. Jadi pembelajaran sudah selesai di bulan Februari. Jadi karena materinya pun juga sudah di awal-awal semester sebelumnya juga sudah banyak dikebut. Jadi Selesai. ya secara keseluruhan sudah selesai. Kalau kita benar-benar mau ke pembelajaran benar-benar tidak lagi di kelas 12 yang di ujung-ujung Ya. di ujung-ujung masanya di SMA ya. Kalaulah kita di kelas 11 misalnya atau kelas 10 misalnya. Idealnya menurut Pak Haji, tujuan pembelajaran tadi tidak hanya ada dari sisi akademik, tidak hanya ada dari sisi pengetahuan saja. Tujuan pembelajaran itu ada dari sisi kognitif, keterampilan. Ya. Menurut Pak Haji harus disampaikan tidak tujuan pembelajaran itu? Tidak hanya melulu materinya, akademisnya saja. Ya, harusnya disampaikan. Karena biar anak-anak mengetahui, oh hari ini itu kita akan mempelajari apa dan kenapa kita mempelajari itu. Jadi biar tahu, biar anak-anak juga tahu, oh hari ini kita mempelajari ini dan tujuannya untuk seperti ini. Jadi misalkan nanti di kehidupan sehari-hari mereka juga sudah mengetahui secara langsung, oh ini toh, karena tujuannya penerapan dari yang sudah dipelajari di kelas atau di sekolah. Akademik saja? Enggak sih, sosialnya juga harus disampaikan ya. Oke. Sosialnya juga harus disampaikan. Ketika tujuan pembelajarannya itu akademik dan sosial dan keterampilan, maka kesimpulannya juga harus bagaimana Pak Haji? Ya keseluruhan. Jadi keseluruhan tentang aspek sosial, aspek akademik, sosial dan juga keterampilan juga harus disampaikan juga ya. Oke, tadi sudah ada enggak? Tadi sudah Yang sosial emosionalnya? Yang sosial emosionalnya tadi sudah, kan anak-anak juga sudah saling support kepada temannya yang waktu maju, mereka juga menanggapi dengan baik. Kemudian ternyata kalau waktu setelah selesai juga mereka memberikan semangat ke temannya yang sudah berani untuk maju dan juga yang berani untuk memberikan kesimpulan tadi juga. Peran guru, anak-anak sudah A, B, C, D. Apakah guru harus menguatkan itu di belakang? Dibutuhkan tidak penguatan guru atas apa yang diberikan oleh atas apa yang telah dilakukan oleh anak-anak? Temannya selesai kasih upload, terus bertanya dan lain sebagainya tadi. Guru berperan enggak untuk menguatkan itu? Atau sudah Bu, itu tadi sudah? Sudah, harus dikuatkan apa tidak? Harus dikuatkan, karena
istilahnya apa? Biar anak-anak juga terbiasa dengan hal itu. Jadi anak-anak terbiasa mengapresiasi orang lain. Kalau misalkan ada yang berpendapat, terus kemudian kalau berani untuk berani berargumen juga anak-anak harus istilahnya apa? Kayak mempersilakan anak yang ingin bertanya, biar anak-anak juga ada inisiatif berpikir kritisnya. Oh ya, yang disampaikan teman yang di kelas itu kalau memang serasa kayaknya ada yang masih perlu ditanyakan, ya silakan ditanyakan. Jadi silakan perlu menguatkan lah biar anak-anak terbiasa berpikir kritis dan juga mengapresiasi orang lain. Benar Pak Haji, ada di sekolah ini yang akademis, anak-anak tadi anak-anak yang kelasnya kelas unggulan, enak lah, nyaman. Sedikit gitu aja mereka sudah nyambung nyaut. Tapi bagaimana tadi tentang tujuan akademis, sosial, keterampilan dan sebagainya, tentang kesimpulan tadi bagaimana? Ya itu kalau di kelas istilahnya kayak kelas unggulan gitu ya memang enak, tapi mungkin di kelas-kelas tertentu itu yang agak sulit. Itu harus kita yang harus terus menggali untuk anak-anak. Hanya di kelas yang sulit saja, kelas unggulan tidak perlu itu Pak Haji? Menurut Pak Haji? Kelas unggulan tetap perlu, tapi mungkin effortnya aja yang kita lebih nggak terlalu banyak kalau dibanding kelas yang mungkin nggak unggulan atau mungkin agak yang kelas bawah. Meskipun effortnya tidak terlalu keras, tapi tetap perlu. Ya. Tetap perlu. Oke, terakhir evaluasi di ujung tadi evaluasi. Di RPP Pak Haji menampilkan ada evaluasi, asesmen, penilaian pengetahuan, ya, ada penilaian sikap. Saya lihat ini tadi tidak nampak dalam pembelajaran. Penilaian sikap, penilaian, ada rubriknya, disiplin. Oke lah, apa yang tadi kita lakukan itu mungkin karena mereka kelasnya kelas sudah ujung-ujung di masa, oke lah itu semacam kita take video saja, mungkin seperti itu. Tetapi apakah menurut Pak Haji penilaian sikap, penilaian pengetahuan ini meskipun kita hanya take video tidak usah ditampilkan? Ya seharusnya ditampilkan. Mungkin sambil membawa istilah kayak absensi, yang paling gampang kan absensi. Nanti biar ini sudah melakukan hal ini kita beri catatan. Kalau mungkin seperti di RPP ini kan seharusnya ada nama peserta yang banyak gitu. Nah itu kan kalau nyentangi juga agak repot juga. Tapi biasanya saya menanganinya pakai absensi biasa, itu saya centang